Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel saya. Oke, saat ini saya mau ngejelasin tentang lanjutan dari obat-obat psikofarmaka di keperawatan jiwa. Jadi, seperti biasa saya mau bikin ini ya, mind map ya. Kemarin kita sudah bahas tentang antipsikotik. Nah, sekarang saya mau lanjutin sisanya ya, antidepresan. Nanti lanjutannya lagi ada antimania sama anti-ansietas ya. Oke, antidepresan. Kita mulai dari indikasi ya. Indikasi untuk antidepresan adalah mengendalikan gejala pada episode depresi yang berat ya. Itu. Jadi indikasi untuk pemberian obat ini ditujukan untuk mengendalikan gejala pada episode depresi berat. Misalnya apa aja sih? Ya. Misalnya apa aja yang termasuk episode depresi berat, kayak misalnya gangguan pola tidur dan makan ya, mengamuk, cemas, putus asa, berkurangnya energi dan konsentrasi, serta penurunan libido ya. Episode depresi gangguan bipolar, gangguan panik, agorafobia, fobia sosial, dan gangguan obsesi kompulsif. Itu indikasi untuk antidepresan. Sekarang masuk ke klasifikasi ya. Nah, klasifikasinya ada apa aja sih? Pertama ada derivat trisiklik ya. Nah, contohnya itu ada imipramin, ada amitriptilin, sama nortriptilin ya. Itu contohnya. Terus yang kedua ada derivat tetrasiklik ya. Derivat tetrasiklik itu contohnya maprotilin, terus sama mianserin ya. Lalu yang ketiga ada derivat MAOI atau monoamine oksidase inhibitor ya. Jadi singkatannya adalah monoamin oksidase inhibitor. Itu contohnya moclobemid ya. Lalu yang selanjutnya ada derivat SSRI atau singkatannya adalah selective serotonin reuptake inhibitor. Jadi singkatannya adalah selective serotonin reuptake inhibitor. Contohnya sertralin, fluoxetine, ada fluvoxamine, prazosin sama escitalopram. Nah, itu contoh dari derivat SSRI. Lalu ada derivat SNRI. Singkatan dari SNRI itu adalah serotonin norepinephrine reuptake inhibitor. Nah, itu contohnya adalah venlafaxine sama duloxetine. Nah, itu derivat yang untuk SNRI ya. Lalu kita masuk ke cara kerja. Jadi cara kerja dari antidepresan adalah golongan obat antidepresan ini secara umum bekerja dengan meningkatkan jumlah neurotransmitter serotonin di pasca sinap. Antidepresan trisiklik, tetrasiklik, dan SSRI itu bekerja dengan menghambat reuptake serotonin di pasca sinap, tetapi untuk SSRI selektif ya, itu pada neurotransmitter serotonin tetapi SSRI selektif pada neurotransmitter serotonin 5-HT2 gitu ya. Jadi kalau tadi saya jelasin bahwa itu menghambat reuptake serotonin di pasca sinap, sedangkan SSRI selektif pada neurotransmitter serotonin 5-HT2. Nah, golongan obat monoamin oksidase inhibitor ini menghambat pemecahan serotonin di presinap. Sedangkan untuk golongan SNRI ya menghambat reuptake serotonin dan norepinefrin gitu ya. Peningkatan aktivitas dopamin dan serotonin di otak ya. Jadi
peningkatan aktivitas dopamin dan serotonin di otak akan mengurangi ya gejala depresi dan memperbaiki mood pasien. Jadi kalau serotonin dan dopaminnya naik, maka itu dapat mengurangi gejala depresi dan memperbaiki mood pasien ya. Lalu kita masuk ke tata laksana. Tata laksananya kita tahu dimulai dari dosis terendah tentunya, lalu ditingkatkan bertahap hingga mencapai dosis terapeutik ya. Efek terapeutik akan terlihat mulai minggu kedua atau ketiga sehingga pada minggu awal ya ini dapat diberikan kombinasi benzodiazepin seperti diazepam, lorazepam atau alprazolam yang efek terapinya lebih cepat sambil menunggu efek antidepresan. Ya, setelah timbul efek terapi yang diinginkan, ya itu bisa dilanjutkan dengan dosis pemeliharaan selama minimal 6 bulan ya. Jadi dosisnya bisa dilanjutkan selama minimal 6 bulan. Bahkan hingga 3-5 tahun ya, tergantung dari kondisi dari pasiennya. Jadi itu untuk antidepresan ya. Jadi sangat singkat banget. Jadi kalau kita lihat indikasi penggunaannya ya. Kita lihat indikasi penggunaannya. Nah, di sini ada indikasi penggunaannya ya. Jadi mulai dari tricyclic amitriptyline ya. Itu dosis obatnya 50-150 mg per hari untuk usia 5-12 tahun ya. 50-150 sedangkan untuk usia 5-12 tahun itu 10-100 mg per hari. Efek sampingnya ada sedasi atau letargi pada minggu pertama pemberian, retensi urin, pingsan, overdosis, psikosis, halusinasi, delirium ya, gejala manik, perubahan EKG, glaukoma. Kontraindikasinya ada kontraindikasi relatif seperti riwayat alergi terhadap obat, infark miokard dalam 6 minggu terakhir, riwayat glaukoma sudah tertutup akut, hamil atau menyusui, usia kurang 4 tahun, hipertrofi prostat, dan hipotensi. Jadi nggak boleh ya kalau misalnya obat antidepresan ini diberikan kepada ibu hamil atau menyusui dan juga ini nih usia kurang dari 4 tahun. Lalu untuk SSRI baik itu fluoxetine, paroxetine, dan sertraline itu dosisnya beda-beda. Untuk fluoxetine 20-80, untuk paroxetine 20-50, sertraline 50-200. Ya, efek sampingnya psikosis, halusinasi, delirium, gejala manik, ras, urtikaria, agitasi berat, akatesia. Kontraindikasinya adalah kontraindikasi relatif, riwayat alergi pada obat, ya usia muda atau anak-anak, terus hamil atau menyusui. Lalu untuk MAOI ya atau monoamin oksidasi inhibitor itu irreversible, ada tranexapromin sama penelzin. Itu dosisnya kalau untuk tranexapromin 30-90, untuk penelzin 30-60. Untuk efek sampingnya ya sedasi atau letargi, ya agitasi, nyeri kepala berat, penurunan kesadaran, psikosis, halusinasi, delirium, gejala manik, overdosis ya. Lalu kontraindikasinya riwayat alergi obat, infark miokard dalam 6 minggu terakhir, usia kurang dari 12 tahun, hamil atau menyusui. Lalu untuk MAOI reversible atau moclobemid ya itu 300-600 mg per hari. Ya, itu efek sampingnya agitasi, psikosis, halusinasi, delirium, gejala manik, overdosis, kebingungan. Nah, sedangkan untuk kontraindikasi relatifnya ada riwayat alergi pada obat, delirium, usia muda, anak-anak, hamil atau menyusui ya. Jadi ini adalah jenis-jenis obat antidepresan ya, antidepresan. Nah, tadi udah jelasin indikasi penggunaannya, yaitu sasaran targetnya sindrom depresi. Lalu butir-butir diagnosis sindrom depresi itu ya saya tambahkan bahwa selama paling sedikit 2 minggu dan hampir setiap hari mengalami yang pertama adalah rasa hati yang murung ya. Yang kedua hilang minat dan rasa senang. Yang ketiga kurang tenaga hingga mudah lelah dan kendur kegiatan.
Keadaannya disertai dengan gejala-gejala yang pertama, penurunan konsentrasi pikiran dan perhatian, pengurangan rasa harga diri dan percaya diri, pikiran perihal dosa dan diri tidak berguna lagi, pandangan suram dan pesimistik terhadap masa depan, gagasan atau tindakan mencederai diri atau bunuh diri. Jadi seperti tadi ada ide untuk bunuh diri ya. Lalu gangguan tidur dan pengurangan nafsu makan. Ya, biasanya juga dalam fungsi kehidupan sehari-hari, yaitu penurunan kemampuan bekerja, ya, hubungan sosial, dan juga melakukan kegiatan rutin itu mengalami penurunan. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, penjelasan saya. Nanti saya jelasin lanjutannya berkaitan dengan anti mania dan juga anti ansietas. Terima kasih.